Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Jessica dengan NIM 1401622049. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis di Google Form, kuis ataupun kuesioner gitu di Google Form. Nah, jadi pertama-tama yang kita butuhkan itu pasti pertanyaannya dan Google sih. Jadi pertama saya izin share screen terlebih dahulu ya, karena saya akan memberikan tutorial. Seperti ini saya share screen 2. Oke. Apakah sudah muncul di layar? Nah, sudah. Jadi pertama-tama kita perlu ke Google dulu nih teman-teman. Kita klik Gform ini sudah kita klik Gform. Keren. Kita mau buat Gform baru soalnya kan. Nah, kita klik aja nih paling atas. Dan maaf ya teman-teman. Nah, oh ini ya. Ini yang atau teman-teman bisa dari sini dari Google Drive. Terus kan di sini ada klik ada baru nih. Nah, teman-teman bisa klik yang ini Google Formulir. Jadi nanti Google Form yang baru. Di sini. Oke. Nah, ini nah kalau kita udah buka Google Form-nya, ini kan masih kosong ya. Nah, kita harus punya itunya dulu dong, apa namanya, pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya udah ada list pertanyaannya, ada 50 pertanyaan. Ya kan? Nah, terus ini kita mulai isi, jadinya saya isi dari awal ya, teman-teman. Kita copy aja, teman-teman. Ini buat judul sorry. Kita copy ke jadi judulnya dimasukin ke judul kuesionernya, teman-teman. Nah, nanti jadinya seperti ini ya teman-teman, kuesioner terhadap keputusan pembelian secara online melalui situs jejaring sosial. Nah, deskripsi formulir ini bisa kita isi dengan perkenalan diri kita ya, karena kan supaya responden pun yang mau ngisi pun tahu gitu apa maksud dari tujuan adanya kuesioner ini. Nah, kayak gini. Ini kan kita bikin gini, terus habis itu nah kita masuk nih ke pertanyaan. Pertanyaan pertama pasti basic dong, kayak nama, terus habis itu entah NIM atau apa gitu. Kita tulis nama ya. Kita tambahkan nama. Nah, ini jawaban singkat. Nah, ini harus kliknya diwajib isi ya teman-teman, soalnya takutnya nanti kalau kayak gini kan, kalau kuesioner kayak gini kan biasanya bisa sampai banyak ya pertanyaannya, jadi takutnya ada yang kelewat sama responden, nanti nggak keisi malah. Jadi lebih baik kita wajib isi, jadi misalnya kelewat dia tuh nggak bisa kekirim gitu, jadi nanti dia bakalan cari-cari mana yang belum diisi gitu. Dan nanti kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal duplikasikan aja. Nah, ini contoh kita mau masukkan NIM gitu. NIM, terus kita duplikasikan lagi jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin ini bukan jawaban singkat ya teman-teman, tapi pilihan ganda. Jadi pilihan opsi 1 ini laki-laki. Opsi 1 bisa kita tulis laki-laki, terus bisa kita tulis ini perempuan ya, otomatis. Nah, ini nggak wajib isi juga. Nah, terus habis itu contoh lagi kita mau tambahin nggak usah deh, udah ini aja. Ini aja. Nah, habis itu ini kan untuk yang apa namanya, untuk yang bagian yang pertama ya. Nah, untuk untuk yang masuk ke pertanyaan itu kita ubah ke bagian kedua, karena kalau misalnya disatuin nanti jadinya agak gimana gitu ya teman-teman. Jadi kita masuk ke kita pisahin. Nah, bagian 2 ini judulnya disamain aja sama judul ini teman-teman. Jadi judul ininya kita samain di bagian 2 juga. Nah, kalau deskripsi kalau deskripsi kita bisa tulis ini nih, yang berilah tanda silang gitu. Jadi ada petunjuk bagaimana mengisi kuesioner ini gitu, deskripsinya. Nah, habis itu kita kita tambahkan pertanyaannya teman-teman. Nah, ini kan belum wajib isi ya, jangan lupa diwajib isiin teman-teman, pokoknya harus wajib isi sih, soalnya takutnya nanti ada yang kelewat atau gimana gitu. Nah, ini kan ini pertanyaan pertama ya teman-teman, kita copy, kita paste, nah ini option ya teman-teman, bukan jawaban singkat, karena kalau misalnya kuesioner kayak gini, apalagi kalau misalnya untuk
penelitian atau untuk skripsian itu kan biasanya banyak tuh pertanyaannya, kan nggak mungkin dong kalau misalnya responden kita disuruh mikir ketik-ketik, kan agak pasti memakan waktu lama dan responden akan males, makanya harus pilihan ganda ya teman-teman. Nah ini pilihan gandanya kan di sini ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah kita tinggal ketik aja sangat setuju, enter, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, seperti ini. Ini udah diwajib isi. Nah, kita bisa duplikasikan aja. Nanti kalau kita udah duplikasikan, ini wajib isi juga, teman-teman. Nah, sama. Untuk yang soal kedua pun seperti ini. Kita tinggal copy. Nah, gini nih, teman-teman. Kalau kita udah copy, ini opsinya udah sama, teman-teman. Jadi, kita nggak perlu ketik-ketik lagi semuanya, gitu. Jadi, yang penting kita klik duplikasikan aja, gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Ini nomor 2. Kita lanjut lagi. Nomor 3. Nomor 3. Kita duplikasikan lagi. Nomor 4. Kita blok terus kita paste ya, teman. Lalu kita klik duplikasikan ini seperti ini. Yang nomor 6 juga kita copy terus kita paste ke sini. Nah, kita duplikasikan lagi. Oke, sampai 7 aja teman-teman, karena kalau misalnya sampai 50, kalau 50 soalnya langsung agak memakan waktu pastinya. Nah, ini sebenarnya kita tinggal klik aja tuh langsung ubah juga teman-teman. Nah, ini tuh nanti kalau kita mau lihat responden, nah ini kan bisa lihat di sini nanti kalau ada yang udah ngisi, kita bisa lihat di sini nanti jawaban ada berapa. Terus habis itu setelannya juga bisa. Jadi gini loh teman-teman, untuk ngelihat, pasti teman-teman mungkin kalau baru pertama kali menggunakan Google Form agak bingung ya gitu, kayak ini gimana nih cara ngelihat, maksudnya kayak kadang kan kita buat di laptop gitu, tapi nanti pas di HP kita kebingungan sendiri gimana mau cara ngelihat responden tapi lewat HP. Nah, kita bisa lihat dari Google Drive aja teman-teman. Nanti ini otomatis Google Form ini, yang ini dia otomatis akan masuk ke Google Drive kita sesuai akun yang kita buat. Jadi selagi akunnya sama yang di laptop sama di HP, dia bakal muncul. Nah, ini contoh misalnya gitu, ini udah 50 soal gitu, terus kayak saya mau kirim linknya gitu untuk biar teman-teman bisa isi. Nah, ini kita klik kirim aja teman-teman, kita klik kirim. Nah, habis itu kita yang ini, yang link, terus kita perpendek URL dan kita klik salin. Udah sesimpel itu. Dan habis itu link ini bisa kita sebarkan ke teman-teman, jadi teman-teman yang lain bisa mengisi kuesioner kita. Nah, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan, karena memang membuat di Google Form tidak sulit ya, tidak begitu sulit lah ya. Pasti kita bisa gitu. Oke. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you in the next video. Bye bye.